Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu akuntansi perusahaan manufaktur. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang closing entries untuk Tangaya konveksi. Dan yang pertama kali akan kita tutup nanti adalah semua jenis pendapatan, kemudian semua jenis beban, kemudian pengambilan pribadi, dan yang terakhir nanti laba bersih setelah pajak. Dan data yang akan kita lakukan closing entries kita dapat melihat pada worksheet sini ya. Jadi dalam worksheet ini ada kolom income summary. Akun yang memiliki saldo masuk dalam income summary inilah yang akan dilakukan closing. Cukup yang ada saldonya ya, karena di sini ada akun publikase atau akun yang berhubungan dengan masalah produksi, saldonya sudah 0. Artinya kalau sudah 0 berarti tidak perlu lagi dilakukan penutupan. Sekarang kita split monitornya menjadi 2 bagian ya, agar lebih memudahkan kita dalam mengambil data yang akan kita gunakan sebagai penutup. Jadi yang sebelah sini kita ambil untuk closing entries-nya, dan yang sebelah kiri sini kita ambil untuk worksheet-nya atau neraca laju. Pertama, kita buat di sini untuk bulan penutupan ya, Desember, kemudian tanggalnya penutupan itu tanggal 31. Dan yang akan kita tutup untuk pertama kali adalah semua jenis pendapatan. Dalam Tangaya konveksi, di sini pendapatan utama dia berasal dari sales of finished inventory ya, atau penjualan barang jadi. Kemudian nanti akan ada lagi di bawahnya yaitu interest revenue dan service revenue. Kan di sini kita masukkan akunnya, karena di sini saldonya di sebelah kredit. Kalau kita tutup berarti nanti harus di sebelah debit, sehingga nanti saldo dari semua pendapatan ini akan 0. Yang pertama, silahkan saudara masukkan nama akun sales of Mercedes inventory, kemudian interest revenue dan service revenue ya, ada 3. Ini interest revenue dan ini service revenue. Kemudian untuk angkanya silahkan masukkan ya. Di sini saya masukkan lebih dahulu untuk interest revenue. Kemudian yang kedua di sini ada service revenue, dan yang berikutnya di sini saya masukkan yang atas tadi yaitu untuk penjualan. Dan di sini akun yang di sebelah kredit yang akan kita gunakan adalah akun income summary. Jadi ini ada income summary, ini akan kita pakai untuk menutup semua jenis pendapatan ini. Dan jumlahnya di sebelah kredit kita cukup menjumlahkan angka yang di sebelah debit ini. Jadi ada yang 3 poin ini kita jumlahkan nih. Kan nanti menjadi 1.481.450.000. Kemudian yang kedua, di sini kita akan menutup semua jenis beban, yaitu akun yang memiliki saldo di debit ini pada kolom income summary. Ini semuanya harus kita tutup dan nanti saldonya menjadi 0. Karena di sini saldonya adalah saldo debit, berarti ketika dilakukan penutupan akun ini harus di sebelah kredit. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Kemudian akun di debitnya di sini kita gunakan akun pembantu yaitu income summary. Kemudian kita masukkan akun yang memiliki saldo debit ini ke sebelah kredit sini. Jadi dimulai dari sales return sampai cost of goods sold ini ada 3 ya. Jadi ada 3 kita masukkan di sini. Kemudian karena ini saldonya 0, mulai dari wage salary sampai dengan actual factory overhead cost saldonya 0, tidak perlu kita masukkan. Tapi kita langsung masukkan saja mulai dari salary sales expense ini sampai dengan yang terakhir ya, yaitu income tax expense.
Kita masukkan nama akunnya di sini ya, kita masukkan ya semua nama akun dari salary, sales expense sampai dengan income tax payable ini, kecuali akun yang 3 ini karena ini merupakan akun pendapatan. Yang 2 ini tadi sudah ditutup sebelumnya, dan yang dividen revenue tidak memiliki saldo. Kemudian sekarang kita masukkan jumlahnya di sebelah kredit sini, karena di sini angkanya angka debit ya. Kita masukkan di kredit. Jadi kita mulai dari yang paling atas ya, sales diskon. Ini sales diskon, kita masukkan di sebelah kredit ya, 11.200.000. Kemudian lanjutkan ke bawahnya, di sini saya kopikan saja. Kemudian di sini ada salary sales expense, berarti ini salary sales expense. Jadi silahkan dimasukkan sampai dengan yang paling bawah, income tax expense ini. Ya, di sini bisa saya ketik sama dengan, kemudian saya klik untuk salary sales expense, dan silahkan dilanjutkan ke bawah sampai dengan yang paling bawah tadi, income tax expense ya. Di sini saya kopikan saja income tax expense, kemudian paste, dan ini kita masukkan ini ya, kan akunnya di sini jumlahnya ya. Jika sudah, sekarang kita jumlahkan yang sudah kita masukkan sebelah kredit ini di kolom debit untuk mengisi jumlah dari income summary. Kita ketik sama dengan sum, kemudian bisa saya blok di sini. Ini ya, habis. Jadi jumlahnya 1.386.340.000. Kemudian yang selanjutnya kita akan menutup untuk pengambilan pribadi ya, kita buat tanggalnya 31. Jadi dalam laporan, dalam neraca lajur di sini ada pengambilan pribadi, bisa kita lihat di sini di kolom balance sheet ini. Jadi Abdullah Dlewing ini merupakan pengambilan pribadi 12 juta. Ini pengambilan pribadi itu merupakan pengurang atas modal. Maka untuk menutupnya di sini akan mendebit modal ya, atau Abdullah equity, kemudian di kreditnya Abdullah Dlewing. Jadi karena ini saldonya debit, ditutup maka menjadi di sebelah kredit. Jika kita masukkan jumlahnya di sini sebelah kredit 12 juta ini, dan di debitnya juga 12 juta. Ini menutup pengambilan pribadi ya. Dan yang terakhir, kita satu lagi penutupnya. Jika dilihat dalam neraca lajur atau laporan laba rugi, di sini ada laba bersih yang diperoleh yaitu 280.821.250. Ini akan kita tutup dan akan ditambahkan ke modal ya, atau equity. Maka di sebelah debitnya di sini kita gunakan akun income summary, dan di sebelah kreditnya kita akan tambahkan ke Abdullah equity atau modal Abdullah. Berapa besarnya? Langsung aja kita ambil angka yang ada dalam income summary ini, atau bisa juga kita mengambil dari laporan laba rugi ini, sama besarnya ya. Kemudian di kreditnya pun sama. Kemudian sekarang kita jumlahkan antara debit dan kredit, kita lihat apakah hasilnya sama. Ini jumlah yang debit ya, kita kopikan ke kredit, 3.374.900.000, 3.374.900.000. Jadi jumlah antara debit dan kredit untuk closing entries kita sudah sama. Jadi inilah cara penyusunan jurnal penutup atau closing entries untuk Tangaya Konveksi per 31 Desember 2021. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat jurnal penutup ini adalah kita harus melakukan posting ke dalam buku besar. Jadi semua akun yang ada dalam jurnal penutup ini diposting ke dalam buku besar, dan nanti saldo dalam buku besar harus menunjukkan jumlah 0 atau bersaldo 0, kecuali Abdullah equity ya, kan Abdullah equity nanti akan bertambah atau naik dengan adanya laba yang diperoleh ini. Dan jika sudah selesai melakukan posting, ini tandanya sudah diposting ya,
kolom referensi ini sudah terisi, berarti langkah selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Cara yang cepat kita melakukan penyusunan post closing trial balance, kita ambil saja saldo masing-masing akun ini dari worksheet sini, kolom balance sheet, karena saldo masing-masing akun mulai dari cash in bank sampai dengan akun yang terakhir yaitu Bank Loan ini tidak ada perubahan setelah penyesuaian ya. Artinya kita bisa mengambil saldo ini yang kolom balance sheet ya, mulai dari Bank Loan ini. Jadi bisa kita kopikan atau saudara salin mulai dari cash in bank sampai dengan yang terakhir yaitu Bank Loan ya, Bank Loan yang terakhir. Saya kopikan, kemudian masukkan ke sini dan pilih copy spesial. Itu cara cepatnya. Karena kalau mau mengikuti proses, saudara harusnya ngambil dari saldo yang ada dalam buku besar. Tapi karena saldonya tadi tidak ada perubahan, maka kita cukup mengambil dari neraca lajur. Tapi untuk yang Abdullah Equity, kita tidak bisa mengambil dari neraca lajur sini karena ada perubahan. Maka kita harus mengambil jumlah modal akhir ini dari laporan perubahan modal atau statement of change in equity. Ini yang akan kita ambil modal akhirnya. Kemudian kita enter dan sekarang kita jumlahkan, kita ketik sama dengan sum, kemudian di blok ya yang kolom debit ini sampai cash in bank dan di enter. Kemudian kita kopikan ke sebelah apakah hasilnya sama, 1.625.195.000, 1.625.195.000. Jadi jumlah antara debit dan kredit di sini sudah sama atau balance. Berarti neraca saldo yang kita susun di sini sudah benar ya. Dengan selesainya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, berarti proses akuntansi untuk Tangaya Konveksi periode yang berakhir 31 Desember 2021 sudah selesai. Dan ini nanti akan menjadi saldo awal di bulan Januari tahun 2022. Terima kasih.